Aku terdiam, tubuhku membeku. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Naila seperti bom yang meledakkan seluruh duniaku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, sepertinya kita saudara, Kak Nadine. Aku menatapnya dengan mata melebar. Jantungku berdebar kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara gemetar. Naila menunduk, seolah ragu untuk mengatakannya. Tapi akhirnya, ia mengangkat wajahnya dan berkata pelan, "Ayahku bernama Haris." Darahku seakan berhenti mengalir. Nama itu? Haris adalah ayahku juga. Bagaimana mungkin? Suamiku ternyata menikahi adik tiriku sendiri. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Yuk, kita langsung ke cerita lengkapnya. Aku, Nadine, merasa hidupku hampir sempurna setelah menikah dengan Arfan. 3 tahun sudah kami bersama, melewati suka dan duka sebagai pasangan suami istri. Arfan adalah pria yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan tak pernah sekalipun meninggikan suara kepadaku. Ia adalah segalanya yang kuinginkan dalam hidupku. Sejak awal pernikahan, kami selalu berbagi mimpi tentang masa depan. Kami menginginkan keluarga yang harmonis, rumah yang nyaman, dan tentu saja anak-anak yang akan melengkapi kebahagiaan kami. Namun, harapan itu tak kunjung terwujud. Aku sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan medis untuk memastikan kondisiku. Hasilnya, tidak ada masalah serius. Dokter mengatakan aku sehat dan hanya perlu bersabar. Meski begitu, di lubuk hatiku, aku merasakan ketakutan yang semakin lama semakin menghantuiku. Bagaimana jika aku benar-benar tidak bisa memiliki anak? Arfan memang selalu mengatakan bahwa ia mencintaiku apa adanya. Anak atau tidak, aku tetap ingin bersama Munad. Katanya suatu malam ketika aku menangis dalam pelukannya. Tapi aku tahu, dalam hatinya, ia tetap menginginkan keturunan. Aku tumbuh besar dalam keluarga yang berantakan. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil, dan aku tinggal bersama ibuku. Ayahku menikah lagi, tetapi aku tak pernah bertemu dengan istri barunya atau anak mereka. Aku hanya tahu bahwa aku memiliki seorang adik tiri, tapi aku tak pernah peduli untuk mencarinya. Di tengah segala kebahagiaan dan kecemasanku, aku tak pernah menyangka bahwa kehidupanku akan berubah begitu drastis. Aku tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang kubangun dengan susah payah akan hancur dalam sekejap. Hari itu Arfan pulang lebih awal dari biasanya. Aku yang sedang menyiapkan makan malam tersenyum, melihatnya masuk ke dalam rumah dengan wajah serius. Tapi senyuman itu langsung pudar saat ia berkata, "Nadine, ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku duduk di sofa, menatapnya dengan cemas. "Apa yang terjadi?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Arfan menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku menikah lagi, Nad." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya tanpa berkedip, berharap aku salah dengar. "Apa?" Suaraku nyaris tak terdengar. "Aku menikah lagi," ulangnya, kali ini dengan suara lebih pelan, seolah sadar bahwa kata-kata itu adalah bom yang menghancurkan segalanya. Aku merasa dadaku sesak. "Kenapa, Arfan? Kenapa kau lakukan ini?" Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Arfan menatapku dengan penuh penyesalan. "Aku mencintaimu, Nad. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku juga ingin memiliki keturunan. Aku ingin menjadi ayah." Air mataku akhirnya jatuh. Selama ini aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang baik. Aku menerima semua kekuranganku, dan aku berpikir bahwa Arfan juga melakukan hal yang sama. Tapi ternyata tidak. Siapa wanita itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Arfan terdiam sejenak, lalu berkata, "Namanya Naila." Aku mengangguk pelan, mencoba mengendalikan emosiku. "Sejak kapan?" "Kami menikah 2 bulan yang lalu," jawabnya lirih. 2 bulan. Selama itu aku hidup dalam kebohongan, sementara suamiku diam-diam menikahi wanita lain. "Kau tidak memberitahuku sebelumnya. Kau bahkan tidak meminta izin dariku," kataku dengan nada terluka. Arfan menundukkan kepala.
Aku takut kau akan meninggalkanku. Aku tertawa miris. Dan kau pikir aku tidak akan meninggalkanmu setelah ini? Aku bangkit berdiri. Tidak bisa lagi menahan gejolak emosiku. Tapi sebelum aku pergi, aku mendengar suara pintu terbuka. Aku menoleh dan melihat seorang perempuan berdiri di sana. Dia cantik, lebih muda dariku, dan ada sesuatu dalam dirinya yang terasa begitu familiar. Arfan segera berdiri dan berjalan ke arahnya. "Ini Naila," katanya. Aku menatap perempuan itu dengan tajam. "Jadi ini wanita yang telah merebut suamiku?" Naila menundukkan kepala, tampak gugup. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, Kak Nadine," katanya pelan. Aku terdiam. "Kak," jantungku kembali berdetak lebih cepat. "Kau memanggilku apa?" Tanyaku curiga. Naila mengangkat wajahnya. Matanya yang bening menatapku dengan ekspresi penuh kebingungan. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi sepertinya kita saudara." Aku tertegun. "Apa maksudmu?" "Ayahku bernama Haris," jawab Naila lirih. Darahku berdesir. Aku merasa tubuhku melemah. "Nama itu adalah nama ayahku." Aku menatap Naila dengan mata membelalak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku mencoba menelan kenyataan yang baru saja menghantamku. Naila, wanita yang kini menjadi madu dalam rumah tanggaku, ternyata adalah adik tiriku sendiri. Aku masih berdiri kaku, menatap Naila tanpa berkedip. Pikiranku berputar cepat, mencoba mencerna apa yang baru saja ku dengar. "Ayahmu Haris?" tanyaku dengan suara serak. Naila mengangguk pelan. "Iya, aku anak dari istri keduanya." Darahku terasa membeku. Nama itu, Haris adalah ayahku juga. Aku nyaris tak bisa bernapas. Selama ini aku memang tahu bahwa ayah memiliki keluarga lain, tetapi aku tak pernah berusaha mencari tahu tentang mereka. Dan sekarang, tanpa kusadari, salah satu dari mereka telah masuk ke dalam hidupku sebagai madu suamiku. Aku beralih menatap Arfan, yang kini tampak gelisah. "Kau tahu tentang ini?" tanyaku penuh kecurigaan. Arfan menggeleng cepat. "Tidak, Nadine. Aku benar-benar tidak tahu. Aku baru mengetahui nama ayahnya hari ini." Aku memejamkan mata, mencoba meredam emosi yang meluap. Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa suamiku menikahi adik tiriku sendiri tanpa menyadarinya? Naila masih berdiri di ambang pintu. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. "Aku benar-benar tidak tahu kalau kita saudara, Kak." Suaranya bergetar. Aku hanya mencintai Mas Arfan dan ingin menjadi istri yang baik untuknya." Aku tertawa miris. "Istri yang baik? Kau pikir aku bisa menerima ini begitu saja? Kau tahu bagaimana rasanya mengetahui suamiku menikahi wanita lain tanpa sepengetahuanku? Dan sekarang, wanita itu ternyata adikku sendiri?" Naila terisak, tetapi aku tidak peduli. Aku terlalu marah, terlalu hancur untuk merasa iba. Takdir seolah mempermainkanku dengan cara yang paling menyakitkan. "Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi," gumamku pelan. Aku menatap Arfan dengan mata penuh kekecewaan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan keluar. Aku harus menjauh dari mereka, dari situasi gila ini. Aku perlu menenangkan pikiranku sebelum semuanya semakin kacau. Aku menghabiskan malam di rumah ibuku. Aku tidak bisa tidur, terus memikirkan betapa rumitnya situasi yang kuhadapi. Aku mencintai Arfan, tetapi bagaimana aku bisa hidup di bawah atap yang sama, dengan maduku yang ternyata adalah adik tiriku sendiri. Pagi harinya, aku mengambil album foto lama yang tersimpan di lemari. Aku membolak-balik halaman demi halaman, mencari potret ayah. Dan di sana, dalam satu foto keluarga yang diambil bertahun-tahun lalu, aku melihat seorang gadis kecil dengan mata bening dan senyum manis. Naila. Aku menggigit bibir, perasaan bercampur aduk di dalam dadaku. Aku merasa bersalah karena selama ini tidak pernah mencari tahu tentang keluarga ayah. Mungkin jika aku lebih peduli, aku bisa mencegah semua ini terjadi. Ponselku bergetar. Arfan menelepon, tetapi aku mengabaikannya. Beberapa menit kemudian,
Pesan dari Naila masuk. Kak, aku tidak ingin menyakitimu. Aku juga kaget dengan semua ini. Aku ingin kita bicara. Aku menghela napas panjang. Sebenci apapun aku terhadap situasi ini, Naila tidak bersalah. Ia tidak tahu. Sama seperti aku. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Saat aku tiba, Naila sudah duduk di sudut ruangan, wajahnya tampak cemas. Aku minta maaf, Kak, katanya begitu aku duduk. Aku benar-benar tidak tahu kalau kita saudara. Aku juga tidak berniat merebut Mas Arfan darimu. Aku menatapnya lekat-lekat. Kau mencintai Arfan? Tanyaku langsung ke intinya. Naila terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, Kak. Aku mencintainya. Tapi aku juga menghormati pernikahan kalian. Kalau aku tahu dari awal bahwa kau adalah kakakku, mungkin aku tidak akan menerima lamarannya. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Naila. Aku mencintai Arfan, tapi aku juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa suamiku menikahi adikku sendiri. Naila menggigit bibirnya. Apa yang akan kakak lakukan? Aku menggeleng lemah. Aku belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku melihat kesedihan di mata Naila. Aku tahu ia juga tidak menginginkan semua ini terjadi. Namun, di saat yang sama, aku tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang menggerogoti hatiku. Aku berdiri. Aku harap kau bisa memahami posisiku, Naila. Naila mengangguk, air matanya menetes. Aku mengerti, Kak. Aku meninggalkan kafe dengan perasaan yang masih campur aduk. Aku tahu aku harus mengambil keputusan. Aku hanya tidak tahu apakah aku siap dengan konsekuensinya. Aku duduk termenung di kamar masa kecilku di rumah ibu. Sudah beberapa hari aku menghindari Arfan dan Naila, mencoba menenangkan pikiranku. Tetapi semakin lama aku menjauh, semakin aku sadar bahwa aku tidak bisa lari dari kenyataan. Aku mencintai Arfan. Itu tidak berubah. Tetapi bagaimana mungkin aku tetap bertahan dalam pernikahan ini, sementara Maduku adalah adik tiriku sendiri? Setiap kali membayangkannya, dadaku terasa sesak. Aku mendengar ibu mengetuk pintu sebelum masuk. Ia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku dengan lembut. Nadine, kau sudah memikirkan ini dengan baik? Tanyanya penuh kasih sayang. Aku mengangguk pelan. Aku mencintainya, Bu. Tapi aku tidak bisa hidup dalam situasi seperti ini. Aku merasa dikhianati, meskipun aku tahu Naila juga korban dalam hal ini. Ibu menarik napas panjang. Kau tahu, Nak, dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kau bisa memilih bertahan dan mencari cara untuk menerima keadaan. Atau kau bisa pergi dan mencari kebahagiaan baru. Aku menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku takut kehilangan Arfan. Ibu mengelus rambutku dengan lembut. Kadang, melepaskan itu bukan berarti kalah, Nak. Itu bisa jadi satu-satunya cara untuk menemukan dirimu kembali. Kata-kata ibu membuatku semakin yakin. Aku harus membuat keputusan. Aku tidak bisa terus menggantungkan hidupku dalam dilema ini. Malam itu, aku kembali ke rumahku dan menghadapi Arfan. Arfan tampak terkejut melihatku. Nadine, aku merindukanmu, katanya sambil mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku perlahan dan menatapnya dengan mata yang penuh luka. Arfan, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Mata Arfan membelalak. Tidak, Nadine, jangan lakukan ini. Kita bisa mencari solusi. Aku mencintaimu. Air mataku mengalir. Aku juga mencintaimu, Arfan. Tapi aku tidak bisa hidup dalam keadaan seperti ini. Aku tidak bisa berbagi suami dengan adik tiriku sendiri. Setiap kali aku melihat Naila, aku merasa pernikahan kita ternoda oleh takdir yang kejam. Naila yang sejak tadi berdiri di ambang pintu juga mulai menangis. Kak, aku rela pergi jika itu yang kakak inginkan. Aku tersenyum tipis ke arahnya. Bukan kau yang seharusnya pergi, Naila. Ini bukan salahmu. Tapi aku yang harus melangkah pergi untuk menemukan kebahagiaanku sendiri. Arfan terduduk lemas di sofa. Wajahnya penuh kepedihan. Nadine, jangan seperti ini. Aku menghela napas panjang dan menatapnya untuk terakhir kali.
Arfan, terima kasih telah mencintaiku. Aku tidak akan pernah melupakanmu, tapi aku harus pergi. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku, tapi satu hal yang pasti, aku telah mengambil keputusan yang terbaik untuk diriku sendiri. Bulan-bulan berlalu sejak aku meninggalkan rumah dan mengakhiri pernikahanku dengan Arfan. Awalnya, hari-hariku terasa berat. Aku sering terbangun di malam hari dengan perasaan hampa, merindukan sosok yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Tetapi seiring waktu, aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu. Aku memutuskan untuk membuka bisnis kecil, sebuah kafe buku yang selalu menjadi impianku. Aku menuangkan seluruh energiku ke dalam usaha ini, dan sedikit demi sedikit, aku mulai merasa utuh kembali. Suatu hari, aku menerima pesan dari Naila. Kak, aku ingin bertemu. Aku merindukanmu. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya membalas. Baiklah, kita bertemu di kafe. Ketika aku tiba di kafe, Naila sudah menungguku. Ia tampak lebih dewasa, lebih tenang. Kak Nadine. Ia menggenggam tanganku erat, dan aku bisa melihat ketulusan di matanya. Aku ingin berterima kasih. Karena kakak, aku sadar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas luka orang lain. Aku akhirnya berbicara dengan Mas Arfan, dan kami memutuskan untuk berpisah. Aku terkejut. Kalian bercerai? Naila mengangguk. Aku tidak bisa hidup dalam pernikahan yang didasari oleh luka. Aku menyadari bahwa aku hanya menjadi pengganti dari sesuatu yang tidak bisa dimiliki Mas Arfan. Aku tidak mau hidup seperti itu, Kak. Aku menggenggam tangannya dengan erat. Aku bangga padamu, Naila. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Aku ingin kita tetap menjadi saudara. Bukan sebagai madu, tetapi sebagai kakak dan adik yang sesungguhnya. Aku tersenyum. Aku juga ingin itu, Naila. Kami berpelukan, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa benar-benar bebas. Aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sesuatu yang tidak lagi sehat. Terkadang, melepaskan adalah pilihan terbaik, bukan karena kita berhenti mencintai, tetapi karena kita mulai mencintai diri sendiri lebih dari apapun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal, aku akan baik-baik saja.